Jadi untuk Bapak Ibu yang melakukan proses sadar nafas tapi badan gerak-gerak, terus ada pemandangan-pemandangan yang katanya melihat ini melihat itu dan sebagainya, udah sadari saja Bapak Ibu itu masih dalam prana, dalam energi kemahlukan. Apakah itu salah? Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang di saat sadar nafas itu masih gerak-gerak, masih silat lah, masih masih gini dan sebagainya, udah sadari saja itu tanda Bapak Ibu sadar nafasnya masih dalam dimensi prana atau dimensi kemahlukan. Jadi untuk Bapak Ibu yang melakukan proses sadar nafas tapi badan gerak-gerak, terus ada pemandangan-pemandangan yang katanya melihat ini melihat itu dan sebagainya, udah sadari saja Bapak Ibu itu masih dalam prana, dalam energi kemahlukan. Apakah itu salah? Tidak, itu adalah suatu proses perjalanan. Jadi Bapak Ibu cukup sadari saja, oh ya, saya masih berada dalam energi kemahlukan. Udah lanjutkan saja. Ketika ada sensasi gerak lah, pemandangan apalah, cukup amati dengan kenetralan. Jadi mengamatinya itu tidak memikirkan ini apa, maksudnya apa, kok gini, nggak ada prasangka sama sekali. Cukup menjadi pengamat. Nanti gerak-gerak yang mungkin seperti silat lah atau kungfu lah atau apa, asal kita terus menikmati nafas, menghayati nafas, gerak-gerak itu akan semakin mereda dan akhirnya tubuh kita akan tenang. Karena sadar nafas itu adalah jalan keterkoneksian diri kita dengan diri sejati kita yang pada akhirnya nanti akan terkoneksi dengan sejati diri yang sejati, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan di situ nanti kita akan tenang, nggak gerak-gerak, nggak melihat pemandangan ini pemandangan itu. Kita hanya menjadi penyaksi dengan kenetralan. Jadi yang masih gerak-gerak, yang masih melihat cahaya dan sebagainya, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, cukup itu disadari, diamati dengan kenetralan. Maka di saat kita benar-benar menyadari nafas, tubuh kita itu akan tenang. Sehingga tubuh kita tenang, yang ada hanyalah rasa tenang. Dan rasa tenang pun ini masih proses. Pada akhirnya nanti sudah tidak ada rasa tenang, sudah tidak ada rasa khawatir, sudah tidak ada rasa apapun. Yang ada hanyalah kesadaran kita sebagai penyaksi, dan kita akan menyaksikan dengan kenetralan, tanpa menilai, tanpa bertanya, tanpa tanpa reaksi, tapi sadar. Karena kita adalah sang penyaksi itu sendiri. Kita bukanlah cahaya, kita bukanlah penilaian, kita bukanlah pemikiran, kita pun bukan energi. Karena kita adalah sang penyaksi itu sendiri, yang menyaksikan dengan kenetralan, tanpa reaksi sedikit pun Bapak Ibu. Benar-benar diam. Benar-benar diri kita itu sudah nggak kayak pikiran loh. Kalau pikiran kan melihat sesuatu langsung, ini apa ya, kok begini ya, maksudnya apa ya, ini ya, itu ya, dan sebagainya. Kalau kita menjadi penyaksi yang sejati, diam, sebenar-benar diam, sudah tidak ada rasa apapun, tapi sadar gitu loh. Dijelaskan susah Bapak Ibu, karena bab seperti ini adalah bab pengalaman pribadi yang untuk dijelaskan itu susah. Jadi intinya gini loh, intinya net,
netral. Kalau kita benar-benar sadar nafas loh ya, tubuh kita itu duduk tanpa reaksi, tanpa atraksi. Yang dimaksud atraksi ya itu tadi, ya kayak gini kan atraksi lah, yang gerak-gerak ya gini itu atraksi. Nah ini kita duduk tenang dan sadar, kita melihat keutuhan tanpa reaksi, itu sadar nafas Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada reaksi, ada atraksi, udah cukup sadari saja. Tandanya kita sadar nafasnya itu masih berada dalam level kemahlukan. Dan level kemahlukan ini ya sebenarnya ada di alam bawah sadar kita, di kepala kita ini. Entah itu berupa rekam jejak energi, entah itu berupa mungkin hafalan atau penglihatan, karena kita mungkin pernah melihat film, atau kita pernah mendengar cerita, atau kita pernah membaca. Nah ini terkumpul di kepala kita ini, dan di saat kita melakukan sadar nafas ini, kumpulan-kumpulan ini nanti akan muncul. Makanya mungkin contoh gini, kita pernah membaca film ya mungkin para wali nih, di situ kan diceritakan sensasi ini, merasakan ini, merasakan itu, kita diam seperti ini, sehingga seolah-olah kita dijumpai oleh A, B, C, D dan sebagainya. Padahal bisa jadi itu adalah rekam atau rekaman dalam otak kita, karena kita pernah melihat, kita pernah mendengar, kita pernah pernah membaca mungkin cerita seperti itu, sehingga di saat kita sadar nafas itu muncul. Itu masih kemahlukan. Dan hal seperti ini banyak sekali kok terjadi oleh para pejalan, sehingga seolah-olah gitu loh, seolah-olah dijumpai oleh A, B, C, D dan sebagainya, malah jadi sombong, malah jadi merasa udah suci, udah bersih dan sebagainya. Padahal itu masih rekam dari mungkin hafalan, dari penglihatan karena dulu pernah melihat film atau apa. Tapi kalau yang sejati, kita dijumpai ini, jumpai itu dan sebagainya, kalau ini murni yang sejati, sifat, karakter, perilaku, pola pikir, rasa kita pasti berubah, pasti ada perubahan. Tapi kalau masih lah katanya sudah dijumpai ini, jumpai itu, kok malah jadi semakin keras sifatnya, semakin merasa suci, semakin merasa yang egonya tinggi gitu loh. Wah itu perlu dipertanyakan. Oke Bapak Ibu, jadi sadar nafas yang sejati itu badan kita anteng, rasa kita tenang, dan pada akhirnya kita akan menyaksikan keutuhan tanpa reaksi, tanpa atraksi. Kalau masih ya gini dan sebagainya, udah sadari saja kita masih berada dalam energi kemahlukan atau energi prana. Ya seminggu masih kayak gini udah nggak apa-apa, anggap saja itu adalah getaran energi ilahi yang sedang menetralkan atau memperbaiki jaringan sel saraf energi atau tubuh energi kita. Tapi kalau lebih dari seminggu, ayo dikoreksi dan diperbaiki. Begitu ya Bapak Ibu, yang masih suka kayak gini dan sebagainya, kok lebih dari seminggu, ayo diperbaiki agar kita masuk ke dalam rohani, bukan selalu di energi kemahlukan terus menerus, nggak ada ujungnya. Nanti goyang-goyang terus nikmat, goyang-goyang yang nikmat, yo sehat. Tapi ya kayak gitu terus mau dikerjakan mungkin setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun, tetap goyang-goyang Bapak Ibu. Ya nikmat, hal seperti itu nikmat. Cuman itu bukan tujuan, itu hanya proses perjalanan. Tapi kalau ini nggak dijelaskan, nanti bisa terjebak di sensasi-sensasi seperti itu terus. Jadi ayo lanjutkan perjalanannya. Yang masih gerak-gerak, amati, sadari, amati, agar gerakannya diam, agar rasanya tenang. Dan kesuksesan keberhasilannya adalah di alam nyata kita selalu sadar, rasa kita atau jiwa kita selalu tenang.
sehingga perilaku sifat karakter kita itu akan mengikuti kehendak ilahi, bukan kehendak ego. Gitu ya Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami?